Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FPR, kali ini kita akan belajar analisis penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik U dalam satu diagram fasa. Oke, ini merupakan diagram fasa dari tekanan uap dan suhu. Oke, di sini terdapat garis AB. Garis AB adalah garis beku air. Garis BC adalah garis didih air. Garis DE adalah garis beku larutan. Garis EF adalah garis didih larutan. Oke, kita pertama-tama akan menganalisis bagaimana sih menentukan penurunan titik beku. Untuk menentukan penurunan titik beku, maka kita lihat di sini. Kita membutuhkan syarat, yaitu memerlukan tekanan yang sama. Jadi untuk menghitung itu, maka kita harus menggunakan tekanan yang sama. Di sini saya menggunakan tekanan P0. Oke. Caranya adalah lihat garis beku air yang bersinggungan dengan garis P0 terletak di titik A. Maka titik A dapat kita nyatakan sebagai TF0. Kemudian kita juga melihat garis beku larutan yang bersinggungan dengan garis P0. Di sini terdapat di garis D. Garis D dapat kita nyatakan dengan TF. Jarak dari titik D ke titik A atau jarak dari TF0 ke TF dapat kita sebut delta TF atau penurunan titik D. Selanjutnya, untuk menentukan kenaikan titik didih, kita harus melihat garis didih air yang bersinggungan dengan P0. Dalam kasus ini, garis didih air yang bersinggungan dengan garis P0 adalah di titik C. Maka titik C kita dapat sebut sebagai TB0. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat garis didih larutan yang bersinggungan dengan garis P0, yaitu berada di titik F. Titik F dapat kita sebut sebagai TB, dan jarak dari C ke F atau jarak dari TB0 ke TB dapat kita sebut sebagai delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, di sini dapat kita sebutkan nih bahwa semakin pekat larutannya, maka kedudukan garis larutan yang beku akan semakin ke kiri. Dan yang mendidih, jika larutannya semakin pekat, maka kedudukannya akan semakin ke bawah. Lalu kita juga bisa menentukan penurunan tekanan uap dari diagram ini. Pertama-tama, syaratnya kita harus menentukan suhu yang sama. Dalam kasus ini saya menggunakan suhu TB0. Caranya, kita melihat garis air yang menyentuh TB0 berada di titik yang mana? Pada kasus ini menyentuh di titik C. Di titik C. Kita lihat itu di titik C. Dan garis larutan yang menyentuh suhu TB0 berada di titik G yang bersinggungan dengan garis P di sini. Nah, jadi garis ini menyentuh TB0 itu di sini. Nah, tingginya segini, berarti dia dapat dinyatakan adalah P. Dan garis air menyentuh titik TB0 atau suhu TB0 di ketinggian segini atau di P0, di tekanan segini. Nah, jarak dari C dari sini C ke G dapat kita sebut sebagai delta P atau penurunan tekanan uap. Jadi semakin pekat larutannya, maka semakin besar tekanan uap itu menurun. Di sini mungkin kita dapat tulis delta P. Nah,
Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.